apakah nanti Bapak Ibu bisa ya untuk menolak ataupun mengajukan pindah ataupun memilih formasi lain saat nanti ada penawaran penempatan di laman SS CSN. Nah, di sini kita mendapatkan screenshot informasi yang disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus rekan-rekan yang saat ini menantikan seleksi P3K tahun 2022. Kembali kami akan mengupdate informasi seleksi CSN tahun 2022. Di sini nanti rekan-rekan prioritas 1 tidak bisa menolak penempatan yang dilakukan oleh kementerian. Jika Bapak Ibu menolak, berarti mengundurkan diri. Serta satu informasi lainnya terkait seleksi administrasi. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, sampai saat ini kita masih menunggu progres informasi pelaksanaan seleksi P3K tahun 2022. Di laman P3K Guru, di sini disebutkan progres masih sampai pada ABK, analisis beban kerja, di mana masih ada 3 tahap, yaitu integrasi sistem data dan persiapan pendaftaran, sebelum nanti akhirnya dilaksanakan pendaftaran. Nah, dari paparan Kementerian Pendidikan kita ketahui bahwa rekan-rekan yang nanti akan ditempatkan di tahun 2022 ini Bapak Ibu adalah berjumlah 134.022 orang atau 69% yang siap diangkat tahun ini. Namun Bapak Ibu, dari 134.000 yang siap diangkat ini, nanti syaratnya tidak boleh menolak ya, baik itu penempatan di sekolah induk maupun ditempatkan di dalam instansi di luar induk. Skema yang kita ketahui bahwa nanti rekan-rekan P1 saat login di SS CSN pasti akan langsung penempatan. Nah, di sini kita tanyakan kepada admin Kementerian Pendidikan bahwa apakah nanti Bapak Ibu bisa ya untuk menolak ataupun mengajukan pindah ataupun memilih formasi lain saat nanti ada penawaran penempatan di laman SS CSN. Nah, di sini kita mendapatkan screenshot informasi yang disampaikan oleh admin GTK. Pertanyaan diajukan, selamat siang, mau menanyakan apakah nantinya guru lulus passing grade yang dapat formasi penempatan dapat memilih formasi lain selain yang sudah ditentukan. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sebenarnya Bapak Ibu kecil kemungkinan untuk menolak penempatan karena memang kita sudah bersusah payah mendapatkan passing grade, kemudian mendapatkan penempatan di sekolah. Namun sebenarnya secara jujur ada di antara kita yang sebenarnya ingin memilih penempatan di daerah lain dan bahkan tidak mau ditempatkan di sekolah induk. Nah, di sini kita mendapatkan jawaban langsung dari admin. Selamat pagi. Selamat datang di layanan Kementerian Pendidikan dengan Yoga. Pelamar P1 yang lulus PG dan mendapatkan penempatan tidak dapat menolak penempatan dan mengikuti mekanisme seleksi prioritas di bawahnya. Apabila menolak penempatan, nah ini Bapak Ibu, apabila menolak penempatan, maka dianggapkan mengundurkan diri dari seleksi P3K tahun 2022. Nah, ini informasi yang sangat jelas dan tegas ya dari Kementerian Pendidikan. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu yang nanti ditempatkan sejumlah 134.000 yang 69% ini, baik ditempatkan 74.000-nya di sekolah induk, kemudian ditempatkan 59.000 di non-induk termasuk guru-guru swasta, ini tidak dapat menolak ya. Kalau seandainya Bapak Ibu berkenan menolak, maka tentu saja Bapak Ibu dinyatakan gagal dan gugur pada seleksi P3K tahun 2022. Kemudian informasi satu lagi ini berkenaan dengan seleksi administrasi yang kemarin sudah kita bahas. Informasi dari BKN bahwa seluruh pelamar prioritas 1, 2, dan 3 serta 4 itu nanti adalah seleksi administrasi. Nah, kami coba mencari informasi langsung melalui Juknis ya di bab 3 berkenaan dengan pelaksanaan seleksi administrasi. Nah, di sini agak nampak kejelasannya Bapak Ibu. Seleksi administrasi bagi pelamar prioritas 1. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini menggunakan hasil seleksi administrasi P3K tahun 2021. Jadi di sini disebutkan menggunakan hasil seleksi administrasi P3K 2021. Dengan istilah lain bahwa Bapak Ibu tidak perlu lagi menyiapkan sebenarnya di sini. Namun seleksi administrasi itu nanti akan menggunakan data administrasi tahun lalu atau tahun 2021. Nah, sedangkan seleksi administrasi bagi pelamar prioritas 2, kemudian pelamar prioritas 3, dan pelamar umum ini dilakukan pada tahun 2022. Nah, ini berarti berkasnya harus baru. Nah, ini dilakukan oleh
seleksi instansi daerah. Jadi bedanya Bapak Ibu, di tahun 2021 seluruh seleksi administrasi itu dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Namun untuk tahun 2022 ini seleksi administrasi dilakukan oleh pemerintah daerah namun menggunakan aplikasi BKN. Nah, di sini jelas, kalaupun disebutkan prioritas 1 itu tetap seleksi administrasi, namun di sini Bapak Ibu ternyata tidak lagi menyiapkan berkas-berkas. Namun berkas-berkas Bapak Ibu akan diambil kembali, akan dicek. Nah, kemudian apa maksud akan dicek ulang? Nah, di sini dijelaskan Bapak Ibu apa saja kegunaannya. Panitia seleksi instansi daerah melakukan seleksi administrasi yang meliputi verifikasi dan validasi atau perval, kelengkapan berkas, baik itu prioritas 1 yang dari tahun lalu, kemudian yang prioritas 2, 3, dan 4 yang tahun ini, itu adalah dalam rangka mencocokkan kesesuaian data diri dengan nomor induk kependudukan. Ini pasti. Jangan sampai data Bapak Ibu yang tahun lalu, prioritas 1 itu tidak sesuai dengan NIK. Kemudian mencocokkan juga kesesuaian data kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik dengan kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru. Nah, ini Bapak Ibu yang dimaksud, jangan sampai nanti linearitas Bapak Ibu tidak sesuai. Nah, jika tidak sesuai, maka inilah akan ada bisa jadi pembatalan ya. Kita khawatir akan terjadi pembatalan jika kualifikasi Bapak Ibu yang dilamar tahun lalu tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan atau daftar linearitas tahun 2022. Nah, kemudian dilakukan juga verval itu untuk melakukan pengecekan nomor ijazah dan bidang studi pada program pendidikan profesi bagi pelamar yang telah memiliki serdik. Nah, jadi pengecekan nomor ijazah dan serdiknya. Kemudian yang keempat, melakukan pengecekan keabsahan ijazah Bapak Ibu. Nah, sebagaimana disampaikan Bapak Audit dari BKN itu bahwa khawatir nanti masih ada rekan-rekan yang ternyata bukan S1 tetapi D2 atau D3 tetapi lolos passing grade pada seleksi P3K tahun 2021. Nah, untuk verval itu sendiri nanti dilakukan dengan dua cara, yaitu otomatis melalui sistem, kemudian melalui cara manual. Nah, ini Bapak Ibu informasi kedua berkenaan dengan seleksi administrasi yang sudah kita sampaikan videonya, bahwa Bapak Ibu yang prioritas 1 juga akan melakukan seleksi administrasi namun tetap hanya menggunakan data administrasi tahun 2021. Nah, demikian Bapak Ibu dua informasi yang dapat kita sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.